Sebagai salah satu masakan tertua di Nusantara, keistimewaan bronkos telah teruji sepanjang 300 tahun lamanya. Menjadi salah satu hidangan keraton Yogyakarta, bronkos selalu disajikan sebagai menu hidangan prasmanan sejak era kolonial. Bangsawan Belanda menyebutnya sebagai brown horse alias daging coklat. Mirip-mirip dengan bronkos bukan? Mbak Teguh, ini kok dari tadi kok kita masih diaduk-aduk terus belum mateng-mateng? Belum mateng, matengnya 2 jam. Kalau kurang dari 2 jam, belum ngapa tuh empuk. Meski sering disebut mirip dengan rawon, bronkos benar-benar punya rasa yang berbeda. Perpaduan rasa manis dari gula Jawa dengan pedas alami dari cabai dan aneka rempah membuat bronkos terasa kaya ketika dikecap lidah. Awalnya, bronkos hanya memakai kombinasi rasa pedas manis yang didapat dari gula dan cabai semata. Seiring waktu, masyarakat sekitar Jogja kemudian mengolahnya dengan berbagai rempah yang justru semakin menyempurnakan rasa. Sajian bronkos pun juga menjadi menu yang mudah ditemui sehari-hari termasuk di pasar. Belusukan di tengah pasar ini bukan mau belanja ya, gabung sama ibu-ibu di sini. Tapi saya mau nyari satu warung legendaris di sini, katanya udah 80 tahun jualan bronkos yang paling enak. Dan jualannya tuh unik, cuma 1 minggu sekali pas pasaran Wage. Nih, katanya di ujung sana, kita cari ya. Seperti warung bronkos yang satu ini. Berlokasi di Pasar Wage, Pesanggerahan, Magelang, warung sederhana ini sejak pagi tak pernah putus antrian pembelinya. Tak hanya para pedagang pasar, mereka yang berbelanja pun tak mau melewatkan kelezatan bronkos. Bu Surama, betul nggak sih katanya warung bronkosnya Ibu ini sudah hampir 1 abad? Iya betul kan, ibu saya 60 tahun. Nah. Saya 25, 85 atau hampir. 85 tahun. Dan dari zaman dulu memang udah masak Sini. bronkos. Iya bronkos. Dok ceplok yang banyak itu dok ceplok. Kalau nyeplok dok itu 200 deh dulu. Oh iya? Iya deh dulu. Kalau bronkos paling banyak sampai habis berapa Bu sehari? 65 kilo. 65 kilo daging. Iya. Bu Surama sebagai penjual generasi kedua menyebut warungnya memakai variasi daging yang lebih banyak. Dari kepala sapi, daging, dan juga koyor atau bagian otot sapi. Dengan kekuatan santan sekaligus isian yang melimpah, rasa bronkos memang sangat berbeda dengan rawon. Rasanya lebih berlemak, tetapi tetap lembut ketika mendarat di mulut. Ibu, kenapa sih kalau bikin bronkos kok pakainya daging sapi, nggak pakai daging kambing? Enggak setiap orang, kalau kambing kan suka. Nek sapi kan setiap orang suka. Suka. Ya gitu aja. Tapi Coba. cocok nggak sih sebenarnya bronkos kalau sama kambing? Kok kata orang juga kurang cocok ya? Iya kurang cocok. Kok nganu kepanasan ya. Oh. Harusnya kan pedes gitu ya. Aroma baunya juga berpengaruh. Perengus. Perengus. Kalau- Dimasak gitu kan banyak mericanya. Oh. Sama di pedes gini, oke mericanya kan juga ditarung gitu ya. Uniknya lagi, warung bronkos tengah pasar ini hanya buka dan berjualan seminggu sekali, tepatnya hanya di Pasar Wage saja. Alasannya cukup sederhana, agar tidak cepat membuat orang bosan untuk mengkonsumsi bronkos buatannya. Kenapa sih kok jualannya kok pendak Wage aja ini? Kenapa tuh? Seminggu sekali sih. Betina nggak telaten. Dari dulu memang bukanya Wage. Iya Pak, nek simbok enggak, nek simbok sama paling kliwon dipakai. Nek simbok nek aku pakai dok, selama aku pakai dok. Iya. Paling cepet habis jam berapa? Jam 12. Jam 12. Iya, Habis jam berapa kilo tadi? 65 kilo hari Wage 65 kemarin 65 kilo. Cuman Rauman itu 5 bos-bos jam. itu enggak umandel. Nggak kebagian ya? Enggak kebagian. Salah satu warung bronkos legendaris tentu ada di Magelang yang menu spesialisnya adalah bronkos kepala sapi. Telah ada sejak 1978, Mbah Teguh yang meneruskan usaha sang ibu kini bahkan menginjak usia ke-67. Mbah sehari bisa ngabisin berapa kepala sapi Mbah untuk bikin bronkos? 2. 2? Iya. Itu kalau sehari ya pasti habis? 20 kilo nanti kepala 2. 2 itu ya? Itu pasti ya? Nggak dipakai campuran lain ya? Enggak. Oke. Dari dulu ibunya saya juga kepala sapi.
Meski termasuk jenis masakan tradisional, namun proses pembuatan dan komposisi rempah brongkos terbilang rumit. Salah satu rempah yang menjadi penentu rasa khas brongkos adalah pala hitam. Disinilah kekuatan rasa pedas segar alami yang menjadi kekuatan dari brongkos. Mbak Teguh, sebenarnya brongkos itu tuh makanan apa sih Mbak? Kok kalau saya lihat kok hampir mirip rawon, sebenarnya sama atau enggak ya? Sama, tapi enggak. Nek rawon tuh pakai apa itu? Keluar, kalau ini brongkos enggak, saya enggak pakai. Oh, Cuma gini-gini bumbunya. bumbunya ini. Iya. Tapi kok bumbunya kok banyak banget ya Ya Mbak? banyak, kalau enggak banyak enggak enak, enggak sedap. Oh, memang Nanti kurang polonya ya enggak, yang makan ya nganu apa tuh jurat. Rasanya kok beda, Mbak. Oh, kalau kurang bumbu. Iya. Semua elemen brongkos, yakni daging, bumbu sampai kuah, memang menjadi kesatuan yang saling melengkapi. Bagian kepala sapi dipilih karena tekstur daging yang kenyal, sekaligus tak mudah hancur meski dimasak lama. Kolagen pada kepala sapi juga dapat mengeluarkan gurih alami, sehingga menguatkan rasa kuah dari brongkos. Meski begitu, hanya bagian daging yang berasal dari tetelan alias sayatan kulit kepala saja yang bisa dimasak brongkos. Bagian lainnya seperti otak dan tulangnya tidak dipakai karena alasan rasa yang tidak pas. Nah ini campuran bumbu-bumbu rempah tadi, semua ada pala, jahe dan sebagainya, terus dicampur dengan cabai giling juga atau cabai ulek. Jadi ini sebenarnya termasuk teknik sederhana, namanya gongso. Jadi ketambahnya, semua masakan yang akan dicampurkan dengan kuah santan, itu kalau bumbunya tidak digongso katanya akan bau langu dan gak enak. Jadi gongso ini ketika campur dengan kuah santan dan daging, nanti sempurna. Bumbu gongso selanjutnya dicampur dengan potongan daging kepala sapi, lalu ditambahkan santan kelapa encer dan direbus selama kurang lebih 2 jam. Setelah daging hampir matang dan empuk, santan kental atau perasan pertama dimasukkan agar rasa gurih semakin kuat. Setidaknya dibutuhkan waktu hingga 4 jam dengan santan yang terus diaduk agar tidak pecah. Mbak Teguh, Dalam. ini kok dari tadi kok kita masih diaduk-aduk, terus belum Baru mateng-mateng. matengnya 2 jam. Kalau kurang dari 2 jam, belum apa tuh empuk. Oh, Nanti harus ya? Harus, nanti nggak enak. Nggak enak. Yang beli nggak mau. Nggak Ini mau. kok nggak mau, kok kasih alot gitu. Nah, kasihan yang beli. Ngomong kepala sapi itu nganu Harus apa itu lama. harus lama. Kalau daging liarnya mama itu Cepet. ya cepet. Kalau ini lama Kepala nih, sapi. Kepala sapi tapi rasanya gurih gitu. Lebih gurih. Lebih gurih. Uniknya, meski banyak yang menganggap brongkos adalah sup daging sapi, Mbah Teguh menyebut brongkos yang asli memang terbuat dari kepala sapi. Dari dulu mbok saya pancing gitu. Nek masak brongkos harus kepala sapi biar enak. Cocok Nah, gitu ya? Cocok Pakai dimakan. bagian daging lain bagian, beda Mbah rasanya? Beda rasanya sepo. Sepo, oh ternyata memang bagian Nah, kepala ya. itu gurih. Gurih. Rasanya apa aja nih yang di Rasanya- sini Mbak? Ya sedap. Gurih Biar ada? gurih, pedas, asin. Oh gitu. lengkap ya? Lengkap. Kalau asin tok ya nggak enak. Legi tok nggih nggak enak. Jadi komplit pedas, manis, asin. Asin. Asin, gurih. 4. Semua rasa ada ya? Ya, semua rasa ada. Beberapa sumber menyebut brongkos dulunya adalah olahan sayuran yang tak berisi daging sama sekali. Di masa kolonial, orang Belanda hanya memakan bagian terbaik daging dan membuang kepala sapi. Tetapi kepandaian juru masak Nusantara ternyata mampu memadukan sayur brongkos dan kepala sapi menjadi olahan yang lezat. Bahkan keistimewaan brongkos selalu diakui dan menjadi sajian reshuffle alias pesta makan orang Belanda. Karena memang tekstur si daging dan kuahnya itu tuh lebih ke coklat pekat. Ini dulu asal mulanya ternyata memang katanya sih makanan-makanan rakyat. Dulu katanya orang-orang dulu ya Mbak, Ya, nggak bisa beli daging, jadi memanfaatkan Memanfaatkan bagian-bagian apa ya? kepala. Ya itu yang Iya, murah meriah. yang Nah, murah gitu. Tapi siapa sangka malah justru Berapa bangsawan-bangsawan enak. suka ya. Iya. Akhirnya Berapa disebutlah enak. brongkos, Brongkos, brongkos akhirnya gitu. Sejak 2018, brongkos khas Jogja telah resmi dicatat sebagai warisan budaya tak benda yang menguatkan statusnya sebagai ikon kuliner tradisional.
Dengan isian melimpah yang juga kompleks, dari daging, kacang tolo, kulit melinjo sampai koyor, bronkos memang bisa dibilang sup tradisional yang super lengkap.